We can say self-protection. But wait, what if it's actually avoidance? Hello everyone, it's Nala, and today I would like to talk about something that feels very personal, but actually happens a lot of us: emotional detachment. So, what is emotional detachment? In simple terms sih, emotional detachment itu adalah kondisi di mana kita mulai menjaga jarak dari emosi kita sendiri. Kadang kita merasa jadi lebih kalem, lebih gak reaktif, lebih banyak diam, dan kelihatannya sih lebih kuat. But deep down, we know something feels different. Karena sometimes bukan karena kita ngerasa kita lebih kuat, tapi karena kita mulai menahan diri nih untuk tidak merasakan terlalu banyak. We stop reacting, we stop expressing, and eventually we stop connecting. And slowly kita mulai ngejauh, bahkan dari diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita tuh sebenarnya punya kebutuhan yang sangat-sangat simple, sangat sederhana, yaitu untuk dimengerti. That's simple. Kita cuma pengen didengar tanpa harus explain every single detail, ya kan? Ya intinya tuh kacamata aja gak sih? We just want someone to get it, to get a point, without making us feel wrong. Tapi in reality, hal itu gak selalu terjadi. Kadang kita cerita, tapi malah disalahpahami. Kadang kita coba untuk terbuka, tapi responnya gak sesuai sama harapan. Ya, disitu kita mulai ngerasa kita capek. And so what do? We stop trying, we stop explaining, and we stop opening up. Akhirnya diri kita mulai berpikir, ya udah, mending gak usah cerita lagi, mending disimpan sendiri. Part yang paling lucu tuh ini sih, kadang kamu bilang ke diri sendiri, ke orang lain, temen kamu atau pacar kamu lagi mau sendiri. Tapi emang beneran ya mau sendiri? Atau sebenarnya kamu lagi menghindar dari hal-hal yang kamu gak mau hadapin? To be honest aja lah. Kamu bilang kamu gak butuh siapa-siapa. Atau mungkin kamu tuh cuma lagi capek aja berharap sama orang yang salah. Wait, kamu bilang kamu udah terbiasa sendiri. Tapi kalau aku boleh jujur ya, itu karena kamu nyaman atau karena kamu takut kecewa lagi? Stop deh bohongin diri kamu sendiri. Capek gak sih, Avo? Kadang yang kita hindarin tuh bukan orang lain, tapi perasaan kita sendiri. Perasaan gagal, perasaan takut ditolak, atau bahkan perasaan yang nggak cukup. Dan daripada menghadapi itu semua, ya kita memilih untuk mati rasa dikit demi sedikit. Kelihatannya aman sih, tapi actually kita cuma menunda sesuatu yang mau gak mau tetap harus kita hadapin. Kadang emotional detachment itu gak cuma dari luar, tapi juga terjadi di hubungan yang mungkin sekarang kita jalani. Kita bahkan bisa mulai biasa aja sama orang yang dulu kita peduli banget.
kita cari banget. Yang dulu kita tunggu, sekarang jadi nggak terlalu kita cari gitu nggak sih? Bukan karena tiba-tiba nggak sayang, bukan. Tapi karena kita udah mulai terbiasa dan terlalu lama berusaha sendirian. Kita udah pernah effort, kita udah pernah mencoba mengerti, mencoba berharap, mencoba peduli, mencoba menghargai, tapi lama-lama ya capek sendiri. Di titik itu kita mulai berubah, jadi lebih cuek, lebih dingin, bahkan kadang kita jadi gak respect sama pasangan kita atau teman kita. Bukan karena orangnya yang berubah, tapi karena kita udah kehabisan energi untuk terus harus peduli. Ya, yang lebih bahaya kita udah mulai ngerasa itu normal, seolah-olah itu memang diri kita yang sekarang. Padahal sebenarnya bukan itu kita yang asli, tapi versi diri kita yang lagi capek dan memilih untuk menjauh. Dan dari situ kita mulai sadar, kadang yang berubah itu bukan perasaan kita, tapi cara kita melindungi diri yang tanpa sadar berubah menjadi jarak. Dan banyak banget yang bilang kalau avoider itu adalah manusia yang paling egois di dunia, yang tidak layak dicintai, apalagi untuk dimengerti. Tapi bisa-bisanya ya avoidan menerima dengan lapang dada, dia membisu 1000 bahasa, tidak berkutit dan tidak membantah dengan statement itu. Karena apa? Karena kalian pun tidak mengerti dengan diri kalian sendiri, right? Dan anehnya kalian itu selalu bertanya-tanya, what's happened to me? What's wrong? What should I do? What's gonna do? Yang tahu apa yang harus kalian lakukan itu ya diri kalian sendiri. Avo, denger gak? Ya, pada akhirnya avoider mengambil satu-satunya jalan yang menurut dia merasa aman dan nyaman. Disitulah part yang paling gak kita sadarin. Rasa aman itu berubah menjadi zona nyaman. It's comfort zone. Zona dimana kita gak terluka, tapi juga gak benar-benar terhubung. Di titik ini kita sudah mulai berhenti berharap. Jadi kita udah mulai gak kecewa. Kita berhenti terbuka. Jadi kita gak disalahpahamin. Sounds safe, right? But at the same time, we also stop experiencing real connection. Karena koneksi itu butuh keberanian untuk terbuka. Dan keterbukaan itu yang justru kita hindarin. Jadi di sini kita mulai sadar, apa yang kita anggap sebagai perlindungan diri belum tentu benar-benar perlindungan. Bisa jadi itu adalah cara yang paling halus untuk menghindari rasa sakit. We're not just protection ourselves. We are avoiding something. Entah itu takut disakitin lagi, takut tidak dimengerti lagi, atau takut merasakan sesuatu yang terlalu dalam lagi. Dan tanpa sadar, sedihnya kita menukar koneksi dengan kenyamanan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang melindungi diri, tapi apa yang sebenarnya kita hindari. Karena seringkali yang kita anggap sebagai kekuatan hanyalah cara yang paling halus untuk tidak menghadapi apa yang kita rasakan. Kita belajar untuk diam, belajar untuk menjauh, dan tanpa sadar kita juga belajar untuk tidak merasakan apa-apa. Yap, mati rasa perlahan-lahan. Padahal menjadi kuat bukan berarti tidak merasakan apa-apa. But having the courage to still feel, even when it's uncomfortable. Walau kadang rasanya tuh kayak kurang nyaman, kamu gak ngerasa aman, tapi be honest, berani jujur sama diri sendiri, dan berani menghadapi apa yang kita hindari, it's better.
dan tidak terus bersembunyi di balik rasa aman dan nyaman. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan memang rasa aman. Tapi yang paling penting, yang kita paling butuhkan adalah tumbuh. Dan kita tidak akan pernah benar-benar tumbuh kalau kita terus menghindar. So, maybe it's not avoiding the pain, but learning to face it. Disitulah kita benar-benar mulai memahami diri kita sendiri. Thank you.